Akhirnya Rocky Gerung keceplosan bahwa penggorengan akun Fufu Fafa ini adalah untuk menjegal Gibran jangan sampai dilantik. Emang bisa semudah itu tidak melantik Gibran? Kan Gibran sama Prabowo kan satu paket, Bang Rocky Gerung. Waduh, terlalu pinter sih, jadinya bodoh begitu ya. Isu Fafa Fufu Fafa ini akan selesai. Kelihatannya tidak akan selesai. Betul kan? Karena diniatkan betul oleh si penggoreng supaya kasus ini ada di dalam sinyal publik, dan terus-menerus sinyal itu dinyalakan untuk mencoba membatalkan Gibran. Dan sudah terang-terangan terlihat bahwa ada mulai tuntutan yang lebih eksplisit supaya Gibran dibatalkan, Prabowo yang dilantik. Tapi kita mau antisipasi itu juga dari perspektif Pak Prabowo. Apakah itu membahagiakan atau justru mencemaskan dia? Tetapi kita bisa ulang lagi untuk mencoba membayangkan bahwa kalau soal Gibran ini tidak diselesaikan sebelum dia dilantik, maka problem ini justru akan jadi official problem dari kabinet Pak Prabowo, dari pemerintahan Pak Prabowo ke depan. Karena orang akan lihat bagaimana mungkin ada seseorang yang punya perangai buruk dinilai secara etis, untuk sementara dinilai begitu oleh netizen, tapi fotonya terpampang di sebuah instansi pemerintah atau bahkan di instansi kemasyarakatan sebagai wakil presiden berdampingan dengan foto Prabowo. Kan ketimpangan estetik itu sekaligus ketimpangan etik, dan saya hanya mencoba melihat kondisi itu nanti di kemudian hari. Jadi kalau kondisi itu berlanjut, maka akan jadi petaka sebetulnya pada bangsa ini. Itulah Rocky Gerung yang mengatakan dan akhirnya keceplosan bahwa penggorengan akun Fufu Fafa adalah untuk menjegal Gibran. Aduh, katanya pakar, kok nggak tahu masalah tata negara? Ya ndak mungkin Gibran tidak dilantik. Yang bisa menggagalkan Gibran tidak dilantik adalah MPR, begitu loh. Rocky Gerung juga mengatakan bahwa Gibran memang tidak boleh dilantik ya. Ya, akun Fufa itu adalah novum atau barang bukti baru yang membuat Gibran tidak boleh dilantik sebagai wakil presiden. Enak saja, Rong. Iya. Ya memang tidak boleh dilantik kan. Lo kan sebagai wapres juga akun Fufa ini diviralkan buat upaya Gibran bakal dilantik. Abang itu terlalu ekstrim. Pendapat itu gimana, Bang? Supaya bakal tidak dilantik. Iya. Ya memang tidak boleh dilantik kan. Lo kan sebagai wapres. Kenapa? Sebagai wapres. Ya iya, kan dalam hukum ada, ya itu kan masa lalu. Lo justru itu namanya novum. Ya novum, barang bukti baru itu. Yang seandainya diketahui dari awal, maka tidak mungkin dia dicalonkan kan. Kan seandainya Fufu Fafa ini dibocorkan pada waktu Mahkamah Konstitusi misalnya, ya pasti Jokowi nggak mau ambil risiko. Udah jangan kamu jadi, dan dibahaya nanti. Jadi berpikir harus begitu. Seandainya diketahui dari awal, di dalam hukum ada pengertian itu. Jadi artinya ada yang diselundupkan, ditutupi itu. Nah sekarang terbuka. Kan mestinya Gibran pada waktu itu di watch tuh. Oh ini akunnya Gibran gini. Maka Gibran sendiri tahu, wah bahaya nih. Jadi jangan deh, gua nggak mau maju kan. Karena dia tahu impact ethically impact dari akun itu kan. Kan mestinya dibilang, waduh, saya menghina Pak Prabowo kok, saya menghina perempuan, masa saya masih dicalonkan. Nah seandainya Gibran tahu pada waktu itu, bukan seandainya publik tahu pada waktu itu, diberitahu pada Gibran mungkin menghindar dari atau Jokowi bahkan akan larang. Tapi kan udah terjadi, maka mesti diasumsikan bahwa tidak pantas seseorang itu di dalam kapasitas seperti Gibran itu memimpin Republik. Udah, ya soal di impeach segala macam kan dianggap bahwa ya impeach setelah dia dilantik itu. Iya, tetapi dibatalkan nggak ada cara. Ya pasti ada cara dong. Kan nggak mungkin sesuatu itu yang kontroversial nggak ada caranya kan. Nah pakar-pakar hukum itu langsung nggak ada caranya. Ya memang nggak ada caranya. Soeharto juga nggak ada caranya pada waktu itu tuh, karena dia legitimasinya kuat 80%. Ya, tapi ada aja orang seperti Harmoko proses di DPR. Iya. Pak. Dan kan, sepanjang sejarah memang kan cuma 2 presiden ya yang pasca lengser akhirnya dia nggak punya partai gitu kan. Pak Jokowi dan Pak Habibie. Iya, nggak ada soal kan. Tapi Pak Habibie kan bukan itu soalnya tuh. Jokowi adalah soal pelanggaran konstitusi.
soal dinasti kan, semua itu jadi Ya, Rocky Gerung menuduh Presiden Jokowi terjadi pelanggaran konstitusi dan tadi disampaikan juga terjadi adanya novum atau bukti baru. Kalau yang namanya novum, Pak Gerung, berarti itu sudah di pengadilan, berarti ada bukti lama. Kemudian ada muncul novum, bukti baru. Kalau Pak Jokowi melanggar konstitusi, yang dilanggar apa? Harusnya ada satu keputusan Mahkamah Konstitusi. Lah, wong Mahkamah Konstitusi saja belum menentukan pelanggaran hukumnya yang mana, kok sampai sudah keluar-keluar ngomong melanggar hukum, itu dasarnya apa? Oh, dasar wong edian. Selain Rocky Gerung yang bernama John Sitorus, ini sangat rame biasanya dia di X atau di Twitter ya, selalu menyerang keluarga Presiden Joko Widodo. Dan kali ini dia mengatakan bahwa gara-gara Fafa Gibran bisa gagal menjadi wakil presiden. Enak saja. Emangnya presidennya kamu? Ya tidak bisa dong. Dan inilah John Sitorus. Ternyata kasus Fafa belum selesai. Yang ada, netizen makin ganas dan selalu menemukan amunisi berupa bukti-bukti baru yang semakin meyakinkan publik jika Gibran adalah pemilik akun Kaskus Fafa ini. Setelah netizen menemukan nomor telepon dan email Fafa yang terkonfirmasi 100% milik Gibran, kemarin netizen mengulik dan mengungkap bahwa nomor telepon tersebut terdaftar di aplikasi GoPay milik Gibran Rakabuming Raka. Buktinya, jika kita mentransfer atau top up ke nomor tersebut, hasilnya pasti bernama Gibran Rakabuming Raka. Akun GoPay yang di top up via internet banking ini hanya boleh dimiliki oleh salah satu nama dan satu identitas sesuai KTP saja. Jadi jelas, Gibran sudah tidak bisa lagi mengelak. Maka Gibran harus siapkan mental untuk meminta maaf kepada Prabowo. Lalu, bagaimana jika Gibran 100% terbukti sebagai pemilik akun Fafa? Jika benar Gibran adalah pemilik akun Kaskus Fafa yang telah menghina, merendahkan Prabowo dan keluarganya, juga melecehkan artis-artis perempuan dari tahun 2013 sampai sekitar 2019 yang lalu, maka Gibran bisa terancam dilengsarkan dari kursi wakil presiden. Mengapa saya katakan sebagai wakil presiden, bukan wakil presiden terpilih lagi? Begini. Pertama, sisa waktu menuju pelantikan presiden dan wakil presiden tinggal 1 bulan lagi. Ini artinya mustahil bagi penegak hukum manapun mampu membuktikan pemilik akun Kaskus Fafa. Lagi pula, undang-undang hanya mengatur pemakjulan atau pemberhentian wakil presiden, bukan wakil presiden terpilih yang belum dilantik. Kedua, sulit bagi penegak hukum untuk membuktikan siapa pemilik akun Kaskus Fafa ini juga karena faktor politis. Lihat saja setahun belakangan, semua politisi dan penegak hukum disandra oleh kepentingan politik Jokowi tanpa kecuali. Sekali mencoba menyentuh keluarga Jokowi, maka hukumannya pasti mengerikan buat masa depan mereka. Ketiga, pembuktian siapa pemilik akun Kaskus Fafa ini baru bisa dilaksanakan setelah Prabowo dan Gibran dilantik sebagai presiden dan wakil presiden Republik Indonesia karena kekuasaan dan otoritas penuh ada pada seorang Prabowo, bukan pada Jokowi lagi. Kecuali Jokowi menyandra Prabowo dengan kasus-kasus di masa lalu. Keempat, jika memang Gibran terbukti pemilik akun Kaskus Fafa, maka Gibran bisa diberhentikan sesuai Undang-Undang Dasar Pasal 7A yang berbunyi Presiden dan atau Wakil Presiden dapat diberhentikan di masa jabatannya oleh MPR atas usulan DPR, baik apabila terbukti telah melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela, maupun apabila terbukti tidak lagi memenuhi syarat sebagai presiden dan atau wakil presiden. Nah, ada kata tercela di sini. Ini relevan dengan dugaan perbuatan melecehkan dan merendahkan marwah seorang Prabowo sebagai kepala negara dan juga perempuan-perempuan yang telah dilecehkan oleh akun Fafa sejak tahun 2013 hingga sekitar 2019. Proses ini sebenarnya membutuhkan waktu yang cukup lumayan lama, tapi bisa menghadirkan kepastian karena dijamin oleh Undang-Undang Dasar dan Konstitusi negara kita. Sesuai pasal 7
B. Undang-Undang Dasar 1945. DPR harus mengajukan usul pemberhentian wakil presiden ke Mahkamah Konstitusi agar kemudian di sana wakil presiden ditentukan nasibnya. Mahkamah Konstitusi kemudian akan memeriksa, mengadili, dan memutus pendapat DPR ini bahwa Gibran terbukti atau tidak melakukan perbuatan tercela. Nah, kalau susunannya ya seperti itu. Kalau toh mau melengsarkan Gibran harus ada keputusan Mahkamah Konstitusi dulu. Bukan seperti Rocky Gerung, tidak ada proses, langsung ada novum. Tidak ada keputusan Mahkamah Konstitusi, dikatakan Jokowi melanggar hukum. Wah, kita wong edian ndak punya aturan. Tapi ya hanya mimpi sajalah kalau Anda menginginkan Gibran tidak dilantik, dikarenakan Gibran telah memenuhi persyaratan pada saat mencalonkan sebagai wakil presiden. Begitu Mas Bro, dan KPU telah menetapkan tinggal pelantikan 20 Oktober mendatang. Selamat nangis-nangis saja anak abah. Mau dia